Pertanyaannya? Kalau pertanyaannya, Kenapa tidak menikah? bukan. Pertanyaannya itu, seandainya Rabiatul Adawiyah betul-betul punya cinta hakiki kepada Tuhan, seharusnya dia itu menikah. Karena syariat adalah perintah dari Tuhan, toh? Iya ya, oke. Tunggu, saya ada pertanyaan sini Ustaz. Tunggu dulu, nanti Mi. Tidak dikumpulkan itu dua. Bagaimana itu kalau penasaran sama jodohnya, sama jodoh tak? Oh, ada nanti di amalan-amalan akan diungkap di sini untuk mengetahui jodoh. Oke. Kita jawab dulu Ustaz. Pertanyaan dari Ustadz Amin Samir yaitu Nabila Maharani. Dapat salam dari Nabila Maharani. pertanyaan dari Ustadz Amin Samir bahwa kenapa Rabiatul Adawiyah tidak melakukan syariat, yakni menikah. Apakah itu termasuk bertakwa kepada Allah? Jadi menjauhi syariat. Allah. Oh iya, apakah dia menjauhi perintah Allah? Jadi cinta di sini terbagi. Salah satunya dari pembagian cinta tersebut adalah cinta kepada makhluk, cinta kepada alam, ada juga cinta kepada Allah. Akan tetapi ini hatinya Rabiatul Adawiyah sudah terpenuhi dengan cintanya Allah, cinta kepada Allah. Nah, jadi tidak ada lagi ruangan di dalam hatinya cinta kepada selain makhluk Allah. Jadi itulah alasan kenapa dia tidak menikah. Karena Sedikit interupsi. kecintaan dalam hatinya sudah penuh dengan cinta kepada Allah. Sedikit interupsi. Kalau kan tadi dikatakan bahwa ada 3 cinta dari Ustadz Marzuki, ada cinta kepada makhluk, ada cinta dari penciptanya makhluk, ada cinta kepada hewan dan segala macam. Alam. Kalau dengan alasan bahwasanya Rabiatul Adawiyah itu tidak ingin menikah karena hatinya sudah full dengan cintanya kepada Allah, bagaimana dengan Rasulullah? Yang Rasulullah lebih bermuatan lagi cintanya kepada Allah. Kenapa masih 9 istrinya? Karena memang dia kan Oh begini. Oke. kata Tuhan di situ kan Rasulullah, makanya Rasulullah jauh dari kalimat kebernafikan karena dia yang menyampaikan syariat. Oke. Nah, dia lebih, bahkan dalam Al-Qur'an kan di situ jiwa sulasa mas nama sulasa baru dia 9 tuh. Oh iya. Padahal itu kan memang nabi tuh. Apa namanya? Di luar itu. Iya. Jadi Rasulullah adalah orang yang paling tinggi takwanya dibandingkan makhluk yang lain. Betul. Allah. Nah, Salah satunya Rasulullah. itu tadi Rabiatul Adawiyah. Nah, terus kenapa Rabiatul Adawiyah lebih rendah takwanya dibanding Rasulullah, akan tetapi dia tidak melakukan sunnah Nabi. Jadi Nabi dengan cara menikahnya Rasulullah itu jawaban sebagai dia adalah Rasul. Seandainya Rasulullah tidak menikah, bagaimana umat lain mau mencontohnya? Oh, baru terjadi. Jadi itu sebagai contoh Jadi Rasulullah ya. Karena semua kebaikannya sudah semua dilakukan oleh Rasulullah. Makanya, Jadi apa tujuan Rasulullah itu untuk menikah? Tujuannya Tujuan utamanya itu apa? menjaga kehormatan, Tentunya menjaga kan keluarga, Tidak, keturunan tujuan pertamanya itu Rasulullah menikah untuk untuk menjadi umatnya. contoh. Itu nih untuk umatnya, contoh Jadi dari contoh. umatnya toh. Jelas? Kebaikan. Untuk kebaikan. Nah, Ini Rabiatul Adawiyah dari umatnya siapa? Rasulullah. Kenapa tidak mau dia ikuti Iya. syariatnya Rasulullah kalau sebelum Kan itu tadi udah penuh cintanya kepada Allah. Rasulullah sudah penuh cintanya kepada Allah juga. Tapi tetap juga menikah. Itu Rasulullah sebagai contoh untuk umatnya. Kalau seperti ini misalnya toh, kalau kita jadikan kealasan Rabiatul Adawiyah penuh cintanya kepada Allah toh, nah sehingga dia tidak mau menikah. Kalau kita mau ke ulama-ulama yang lain itu yang jauh levelnya itu yang lebih tinggi itu, nah dia itu menikah karena dia tahu bahwasanya nanti nih ketika aku menikah, insya Allah dalam pernikahanku akan ada keturunan ulama selanjutnya. Seandainya Rabiatul Adawiyah menikah pada hari itu, kemungkinan besar sampai sekarang ada keturunan ulama-ulama yang ada pada waktu itu. Tuh. Kenapa dia batasi itu? Batasi tidak mau menikah.
Ini Kita tidak bisa tahu masa depan. begini Ustaz, banyak ini orang bertanya di sini Ustaz. Hmm. Nah, ini aku kumpul tadi. Pertama itu adakah obat kalau jomblo Ustaz? Banyak. Oh. Bagaimana Ustaz pendapat Anda? Obat bagi jomblo? Iya. Obat apa dulu? Obat sakit perut? Bukan maksudnya itu Oh. supaya tidak jomblo lagi. Gitu Ustaz. Itu yang merasa dirinya jomblo, seakan-akan dia tidak percaya bahwa Allah bersamanya. Dengar ukti. Jadi orang yang merasa jomblo sekarang seakan-akan dia tidak percaya bahwa ada Allah. Jadi tidak ada orang jomblo. nih. Tambahan. Itu jomblo sebenarnya tidak ada itu kalimat jomblo itu. Goblok. Kenapa? Karena belum waktunya kita dikasihkan itu pasangan. Kapan nanti kita dikasihkan waktu itu pasangan kalau kita sudah mampu untuk menikah? Nah, itu perempuan atau cewek itu? Nah begini, yang bertanya. masih ada lagi pertanyaan. Bagaimana itu kalau penasaran sama jodoh tak? Oh, Nah, Ustaz. Amalan-amalannya. amal. Menikah Ini saya sudah dulu. Insyaallah kami akan mengijazahkan amalan. Amalan ini terdapat di kitab Syamsul Ma'arif fil Kubra. Jadi Andre Guru Tak Wahab telah mengajarkan bahwa ada amalan di kitab Syamsul Ma'arif fil Kubra untuk melihat jodoh di masa depan. Siapa yang akan menjadi jodoh kalian semua. Jadi sebelum saya memberikan amalan ini, Tuanya berasa. Terus ada santri dulu yang telah melakukan amalan tersebut. Kemudian pas dia tamalia sudah menikah, ternyata jodohnya itu yang dia telah dapatkan di amalan tersebut. Nah, amalannya ini. Sebelum tidur kita sholat sunat 6 rakaat. 6 rakaat 3 kali salam. Setiap salam kita menulis asma Allah 7 kali di tangan kanan. Jadi ini amalan-amalan yang diberikan oleh Ustaz Marzuki. Ya Nabila. Ditulis di tangan kanan asma Allah. Kemudian setelah menulis 7 kali asma Allah di tangan kanan, kita berdoa bahwa ya Allah, perlihatkanlah jodohku nanti dalam mimpi. Itu doanya. Terus bangkit lagi. Setelah salam menulis lagi asma Allah, akan tetapi ini berbeda dengan yang pertama. Misalnya yang pertama tadi kita tulis Ar-Rahman. Nah, sekarang kita tulis lagi Ar-Rahim misalnya. 7 kali juga di tangan kanan. Ada gak amalan yang singkatnya Ustaz? Karena ada yang bertanya ini, kok banyak? Singkat itu. Yang saya pertanyakan itu sholat apa gerangan itu 6 rakaat? Sholat jodoh. Iya. Oh, ada namanya sholat jodoh. Nah, Oh iya. Sholat jodoh. kita di Bagaimana itu niatnya Ustaz? sholat sunnah. Oh, sholat sunnah. sunnah. Nama itu sholat apa Ustaz? Sholat sunnah. Sholat sunnah. Sholat sunnah Jodoh. mutlak. Sholat sunnah saja. Fakat. Nah, terus ada lagi ini. Ustaz. Bagaimana kiat-kiat jadi jomblo yang islami? bilang ada jomblo. Tidak ada jomblo. Katanya Di kamus kami di sini tidak ada kata jomblo. Saya tadi mau interupsi tadi dari Marzuki Ini bahwa untuk karena penasaran dengan jodoh toh, Iya. bahwasanya kita harus melakukan amalan-amalan begitu. Itu sebenarnya itu walaupun sebenarnya kita tidak pakai amalan, kita sudah tahu kita itu jodoh itu kita. Misalnya kita ke orang barat. Itu orang barat ada semua jodohnya. Dan pasti tidak punya amalan. Adapun amalannya tidak diterima karena bukan Tuhan dia sembah. Nah, terus kenapa bisa dapat jodohnya? Karena ada perjuangan dan usaha. Oke. Berarti yang harus diutamakan sebelum adanya amalan harus orang berusaha dan berjuang, baru setelah itu kita amalkan itu amalan tentang jodoh dan bertawakal Kepada Allah. kepada Allah. Tidak, ini gunanya untuk mengetahui jodoh kita. Apakah jodoh kita ini baik
atau tidak. Kalau kita melihat jodoh ini dalam mimpi ternyata dia jelek, kita bisa berdoa sebelum terjadi. Oh iya. Itu gunanya. Nah, kalau masalah Nah, seperti terus itu, yang mau amalan ini bisa chat pribadi nanti. Allah, kita cek Karena dari mana? belum sampai toh. Ya, jadi sedikit tambahan. Kalau masalah seperti baik dan tidak baiknya itu jodoh, itu sebenarnya Allah sudah tentukan di dalam Al-Qur'an. At-thayyibuna lit-thayyibat. Nah, Laki-laki yang baik akan berpasangan dengan perempuan yang baik. pertanyaan Dengar dulu. Tapi begini ya. Laki-laki yang baik akan berpasangan dengan perempuan yang baik toh. Begitu dalam kata Tuhan dalam Al-Qur'an. ya. Terus berarti kita tidak usah memperbaiki ini perempuan. Nah, Kita tidak usah. Kenapa? Karena kita ini harus perbaiki diri kita sendiri sebelum diperbaiki itu orang lain. iya, Karena jodoh itu akan tampak cerminannya jodoh itu akan tampak pada diri kita sendiri. iya, iya. Makanya kalau baik kita insya Allah nanti baik jodoh tak. Tapi pertanyaan juga kemudian, kenapa banyak angka penceraian di Indonesia? Artinya banyak kebaikan laki-laki yang baik bertemu dengan perempuan yang tidak baik tuh. Kenapa? Karena banyak angka penceraian terjadi. Atau sebaliknya. Tuh. Tapi yang paling bagus ini laki-laki yang baik bertemu dengan perempuan yang kurang ajar. Ya, itu kan yang bagus ya. kurang ajar tetapi ini laki-laki mampu merubah perempuan yang kurang ajar menjadi orang yang diajari. Nah, berarti lebih banyak laki-laki yang ini dapat pahala daripada perempuan yang baik sebelumnya tuh. Iya, iya. Nah, begitu. Apalagi ini laki-laki menikahi perempuan yang sebelumnya agama non Islam, baru masuk dia Islam baru dia menikah. Kemarin seperti itu juga terjadi. Berarti itu jodoh sebenarnya itu tidak jauh aja sebenarnya. Iya tahu. Ada aja di sini. Pertanyaanku saya, Dekat saya, itu jodoh. apakah gampang menyadarkan Begini, misalkan toh ada laki-laki yang jahat ini toh menikah dengan perempuan yang busuk, Yang busuk katanya. yang pokoknya yang jelek-jelek gitulah. Terus banyak Apakah pertanyaan nih Mas ini, Ustaz. bisa dirubah itu perempuan itu jadi baik? bisa. Bisa. Ada yang tidak bisa saudara. Bisa. Eh, Intinya bisa. bisa. Oke, ini Ustaz. Bisa semua itu. Gini Ustaz. Saya kumpulkan lagi pertanyaan ini. Pertama, bagaimana niatnya itu akhi untuk sholat tadi? Bagaimana niatnya? Terus berapa rakaat? 6 rakaat. 6 rakaat. Terus niatkan tadi. Terus apa ini? Habis pembahasan dia. Terus Kita berarti kita tahu. Iya, ditahu nih kalau Marzuki itu dia udah tahu jodohnya. Dia sudah pernah amalkan. Jadi beliau sudah tahu jodohnya. Nah, terus dia bertanya lagi, bagaimana itu perempuan yang kurang ajar atau perempuan yang busuk katanya tadi ini. Kenapa itu perempuan? Bagaimana itu perempuan yang kurang ajar sama yang ya gitulah. Bagaimana itu, Ustaz? Bagaimana supaya bagaimana? bisa diperbaiki mungkin Bagaimana itu? enggak, bagaimana ditahu itu perempuan yang busuk, Ya. perempuan yang kurang ajar, Kasih bagaimana? nasihat apa? Iya saja. Ditahu caranya diketahui Iya. orang bagaimana ini orang. Iya. Tidak begini. Ada juga dari kakek saya telah mempelajari tata cara melihat telapak tangan. Oh iya. Jadi Dengar, Ki. Rasulullah itu menyuruh kita kalau mau pinang perempuan suruh lihat wajahnya atau telapak tangannya. Heeh. Nah, di sini hadisnya Rasulullah kita dapat ketahui bahwa ternyata ada tanda-tanda di muka dan di telapak tangan. Dan perguruan ini dapat diambil di orang tua kita. Tanya-tanya sama orang tuamu kalau mau tahu. Oke. Ini lagi Ustaz. Jadi kita Ustaz, kita tahu nih kalau Yaya jodoh tak. Apa ya bukan? Bagaimana pendapat tentang Diserem banget. tentang Yaya ini katanya? Banyak penonton. Tentangnya Iya. Katanya ada gosip-gosip yang beredar antum suka Yaya gitu. tidak. Sedikit Aneh tahu itu. mereka itu hanya sekedar kabar burung. Nah, begini. Itu gosip saya tentang itu orang itu cuma kabar burung Kalau kau mau yang tahu tidak yang sesungguhnya, boleh dipercayai. Oke. Kalau mau tahu kebenaran yang sesungguhnya datang kepada saya. Allah. Karena telinga itu mendengar belum tentu benar. Oke. Sedangkan mulut itu Sedangkan mulut itu berbicara berbicara dan pasti sudah dan benar. pasti sudah benar. Dan saya berbicara sekarang di depan antum semua.
Iya Allah. gitu. Nah, jadi Jadi kalau mau tahu kebenaran datang sama saya. oh iya, Di tempat kita dengar ini ustazah ukti. Nah, kalau yang apa yang penasaran tentang Yaya sama Marzuki, silahkan kita chat sama chat Marzuki langsung. Oke, Ustaz. Oke. Masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Maaf ya Asbar kita nggak bisa gabung karena kami sedang kajian. Terima kasih atas kajiannya tuh. Oh iya. Oh iya. Bermanfaat. Hmm. Allah. Kita lanjutkan dari Ustaz Amin Samir. Materi. Ini pamit dulu ini tadi. Yang kai kodong itu Sini. Lanjutkan kita. Saya bingung mau bicara apa. Nah, Mungkin yang lain saja. jadi cinta yang sebenarnya adalah cinta kepada Allah, itu intinya. Oh iya tadi ini masih ada ini. Masih ada pertanyaan katanya. Nah, nanti ini pertanyaannya dijawab Ki Somar Sulfi sama Jalan sama saya tuh. Hmm. Sama Jabal juga. Mana tadi Ustazah? Pertanyaan tak itu. Apa pertanyaannya? Apa ya pertanyaannya itu? Saya scroll dulu ke atas ya Ustazah. Oke. Itu tadi. Hmm. Bagaimana itu? Sudah tadi dijawab ini Ustazah. Bagaimana kalau penasaran sama jodoh? Iya, sudah minta. Lakukan amalan. Amalan, ada tadi amalan Ustazah Usaha. yang sudah Kalau di-share. mau yang jelasnya chat pribadi. Chat pribadi. Kalau mau kau jelasnya itu jodoh, chat Tuhan. Kalau mau tahu tentang jodoh itu, nggak usah berpikir tentang jodoh-jodoh apa. Yang penting apa yang dibilang kata Ustaz Amin tadi, perlu kamu berusaha, gitu itu aja. Kuncinya usaha saja. Perbaiki diri. Kenapa kita membahas tentang jodoh atau anak milenial? Milenial. Milenial. Kepala cas. Karena orang banyak sekarang, terutama anak muda yang pacaran. Kenapa dia pacaran? Karena dia merasakan asyik. Iya. Asyik. Tuhan itu maha asyik. Ini baru makhluknya Allah, dia temani berasyik-asyikan. Betul. Dan kalau mau berasyik-asyikan sama Allah, bangun di tengah malam sholat tahajud. Begitu. Saya lagi Jadi sini. sholat tahajud itu adalah landing sama Allah, curhat sama Allah. Allahu Akbar. Begitu. Masya Allah ya. Jadi Itu kita ini orang yang suka pacaran itu, dia seolah-olah berkata pacaran itu maha asyik. Padahal kita itu harus mengatakan Tuhan itu maha asyik di waktu Apa yang dibilang? tahajudnya. Ya, Begitu. nah ini itu saya pernah juga belajar sama Sutejo. Begitu. pertanyaan ini Ustaz. Setuju. Kita tahu nih jodoh tak? Kita tahu itu? Menurut ini amalan ditahu Allah alam. Tapi Kalau yang terjadi pernah Miki amalkan nih? Pernah Miki? pernah. Dan saya pernah amalkan itu. Ternyata saya melihat dalam mimpi itu ternyata ada perempuan memang. Oh iya. Dan mimpi ini seperti asli. Asli, betul. Allah. Bukan kalian-kalian. Apa ini Ustaz? Janda atau perawan atau bagaimana? Tidak ditahu bilang Nanti perawan. itu Tapi dalam mimpi itu kau bilang belum piada istrinya, belum piada suaminya. Belum piada suaminya. Ada lagi terkait dengan pacaran di situ. Ada lagi kayaknya ini. Bagaimana pendapat kita tentang nikah muda dengan label hijrah padahal tidak siap Ustaz? Maksudnya belum siap. Belum bisa baru menikah. Padahal berhijrah nih. Eh. Tapi apa? Mau nikah muda. lihat Ada dulu. lamar kayaknya kayak gitu. Lihat dulu apa tujuannya menikah. Apa tujuannya menikah menurut antum? Oh dulu? iya. Menurut antum apa tujuan menikah? Begini, apa tadi pertanyaannya saudari itu? Saudari ini tentang nikah muda. Tapi belum siap. Iya, belum siap. Perempuan toh, Tapi sudah hijrah dia. dia sudah hijrah dan ingin menikah muda tapi belum siap. Mm-mm. Satu jadi situ. Bagaimana cara karena belum pakai siap, maka kita harus berpuasa untuk menahan nafsu. Kita harus menundukkan itu nafsu, Pak. Itu saja, karena kalau berbicara masalah laki-laki dan perempuan itu tidak pernah lepas dari nafsu. Makanya itu kalau masalah pacaran itu tidak ada itu istilah pacaran. Apalagi bilang pacaran Islami, goblok. Nggak ada, goblok itu. Seandainya ada pacaran Islami, ada berzina Islami, ada pencuri Islami, tidak ada itu. Kan pacaran itu kalau dalam Islam itu tidak ada. Ada dibilang ta'aruf. Ada saudara ini minta bergabung nih. Gitu. Bagaimana maksudnya? Tapi laknat kayaknya nih. Dia laknat ini. Oh dia bertanya lagi. Kenapa tidak nikah muda Kipali Ustaz? Kalau Belum siap. kalau Belum siap. Iya itu nih. Aduh. Belum siap. Ya. Hmm. Ya.
Astagfirullah, ittaqillah. Ya Habibi. Takillah. Takullah. Begini. Awas, keluar. Apa sih takullah? Tanya ke dulu itu. Angkat tuh kan. Anu. Ini. Oke. Kenapa ndak nikah muda Pak Ustaz? Belum siap. Kalau nak siap, biar kau bisa tuh. Kenapa ndak nikah muda Pak Ustaz? Tadi sudah menjawab tadi Ustaz Amin. Kenapa? Belum siap. Oh, belum siap. Saya bukan begitu. Apa kita? Kenapa tidak tahu itu? Karena belum waktunya. Oh iya. Berarti belum siap namanya itu. Ya bukan belum siap. Karena waktu tuh. Hanya Allah yang tahu itu. Iya, sudah Kalau Tentang saya, kapan? kalau saya Bukan masalah kenapa ndak ndak siap. nikah muda Pak? Siapa sini Mas? Saya biar Biar sekarang bisa. sekarang bisa. Oke. Tidak ada uang. Cuma Udah ada uang. enggak, bukan masalah enggak ada uang. Itu semua Allah yang menentukan kapan. Masya Allah. Allah. ada request jalan. Coba kamu tahu gak kapan meninggal? Enggak Ustaz. Enggak kan? Berarti begini. pernikahan itu hanya Allah yang tahu. Ustadz Asy'ari pernah mengatakan di pengajiannya bahwa cinta sebelum menikah itu nafsu. Cinta yang sebenarnya itu dalam dunia ini adalah cinta setelah menikah. Jadi kalau mau pacaran setelah menikah, itu pacaran Islami istilahnya orang. Tidak ada itu pacaran Pacaran apa? pacaran apa luar Islam itu. Kalengan. Kalau ada orang mengatakan pacaran Islami berarti itu pacaran setelah menikah. Oh iya tahu. Begitu. Begitu maksudnya kapan dia? Ya silahkan kalau mau daftar ya yang siap. Oke. Saya datangi. Kalau belum siap ya. Enggak apa-apa. Siapa Oke, tahu ada itu masukan-masukan dari audiens bantu gitu. Tanpa ada Soal Memberikan masukan-masukan. tinggal 2 orang ini. ada masukan kah? Apalagi ada. Nah, Bu, Ada masukan Sarima, kan dari ada audiens masukan? bisa membantu gitu nah. Siapa ini? Jawab. Itu ada itu 3 nafsu dalam Tamim. Al-Qur'an. Assalamualaikum, Nafsul Tamim. lawamah, nafsul mutmainnah. Halo. Apa? Nafsul mutmainnah, nafsul lawamah. Halo Tamim. Kaifa hal ya Tamim? Kaifa hal fi Jawa? Fi Jawi. Hal yumkin tas'alna ay syai'? Nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Masalah cinta. Amarat, lamarat. Oh, lamar. Allah, Oh iya, jeli jaringan cok. Nafsul Allah, lamar. Allah. Aduh. Jelin-jelin kan? Jadi begitu kalau masalah cinta. Jadi kita harus tahu itu bilang bagaimana itu cinta. Dan cinta itu ada di situ termasuk nafsu. Dan nafsu itu terbagi 3 dalam Al-Qur'an. Itu nafsu. Pertama, nafsu la'amar. Itulah nafsu la. Yang kedua, nafsu mutmainnah. Terus nafsu Lawamah lawamah. Nah, ini nafsu la'amar yang mendorong itu. yang mendorong kepada keburukan. Itulah nafsu la'amar. Terus nafsu mutmainnah yang tenang hatinya. Itu nafsu mutmainnah.